dengan pemeran utamanya adalah Alexandra Daddario. Banyak beradegan mantap-mantap di film terbarunya yang berjudul Lost Girl and Love Hotels. Film ini merupakan adaptasi dari kisah novel tahun 2006 yang berjudul sama karya Carrie Catherine Hanrahan. Bercerita tentang seorang gadis cantik bernama Margaret yang hidup seorang diri di kota Tokyo, Jepang. Film diawali saat Margaret sedang berjalan di sebuah lorong yang gelap dengan tatapan kosong. Dia diikuti oleh seorang pria yang di saat akan menyalakan rokoknya, pria tersebut menawarkan korek kepada Margaret. Setelah itu, Margaret meminta pria tersebut untuk mengantarkannya ke sebuah hotel cinta. Scene selanjutnya, Margaret yang tampak kusam sedang naik kereta untuk menuju tempat dia bekerja. Di sana dia bekerja sebagai seorang guru yang mengajarkan bahasa Inggris untuk para calon pramugari. Setelah kelas selesai, Margaret langsung pulang menuju kediamannya. Dia tinggal seorang diri di sebuah kontrakan sempit, kumuh dan tidak terawat. Pada malam hari, kegiatan Margaret selalu berkumpul nongkrong bersama teman-teman bulenya di bar untuk minum-minum sampai mabuk. Saat Margaret di toilet, dari luar pintu digedor oleh seseorang yang sudah kebelet. Kemudian saat mereka selesai nongkrong, Margaret digoda oleh temannya Liam dan mengajaknya ke Love Hotels. Namun Margaret menolak karena sudah menganggap Liam sebagai kakaknya. Di saat Margaret akan menyeberang jalan, seorang pria Jepang berhenti dan mereka saling bertatapan. Margaret jadi jatuh cinta pada pandangan pertama kepada pria Jepang yang bernama Kazu. Tidak lama, teman Margaret menghampiri dan mengajaknya pulang. Lanjut, sebelum pulang, Margaret mampir dulu makan. Di sana, dia melirik dan tertarik dengan pemuda Jepang. Selanjutnya, mereka menuju Love Hotel. Dengan memilih kamar berwarna biru, paginya Margaret langsung kembali bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Dengan tampilannya yang masih kusut sisa semalam, Margaret datang terlambat. Namun kepala sekolah menyarankan Margaret untuk pulang izin istirahat karena terlihat lelah dan kelihatan sedang sakit. Scene berpindah saat Margaret pergi ke sebuah toko buku. Sesaat kemudian Margaret dihampiri oleh Kazu, pria yang dilihatnya tempo hari. Margaret terlihat sangat kagok dan gugup. Setelah perkenalan singkat, Margaret selesai mandi. Ternyata Kazu sudah pergi meninggalkannya. Malam harinya, kembali Margaret berkumpul bersama teman-temannya. Margaret yang senang jatuh cinta terlihat bahagia. Sambil senyum kegirangan, Margaret menceritakan Kazu kepada teman-temannya. Kehidupan Margaret sedikit berubah. Dia menjadi lebih rajin dalam menjalankan profesinya sebagai guru bahasa Inggris. Sepulang mengajar, ternyata Kazu sudah menunggu Margaret di depan sekolah. Kali ini mereka pergi berkencan layaknya sebuah pasangan. Diawali dengan makan siang bersama, Kazu mengajak Margaret makan di sebuah restoran Jepang. Setelah semua kegiatan selesai, mereka saling bercerita tentang kehidupannya. Kazu menceritakan bahwa dia akan segera menikah dalam waktu dekat. Margaret yang sedang berbunga-bunga kepada Kazu seketika syok dan sedih mendengar pengakuan Kazu. Dia pun bangkit pergi meninggalkan Zu yang sudah menghancurkan hatinya. Selanjutnya, Margaret curhat kepada sahabatnya. Untuk menghilangkan kesedihan, sahabatnya pergi mengajak Margaret clubbing ke sebuah diskotik. Besok harinya, seperti biasa, Margaret kembali mengajar bahasa Inggris. Setelah selesai mengajar, Margaret mendapatkan sebuah paket yang ternyata adalah sebuah buku yang pernah dia lihat saat pertama kali bertemu Kazu di perpustakaan. Ditambah sebuah kunci hotel yang membuat Margaret menjadi tersenyum bahagia. Kembali mereka saling bercerita. Saat itu Kazu menanyakan alasan Margaret pergi ke Jepang. Dan Margaret menceritakan bahwa di negara asalnya Amerika dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Ayah yang pergi meninggalkan keluarga saat dia masih kecil, ibu yang meninggal karena mengidap kanker sepeninggalan ayahnya,
dan saudaranya yang bunuh diri mengakhiri hidup karena depresi. Dari sini kita bisa tahu alasan kenapa kehidupan Margaret bisa hancur berantakan. Malam harinya seperti biasa Margaret nongkrong kembali bersama teman-temannya. Saat itu Liam mengenalkan pacar barunya kepada Margaret. Keesokan paginya di saat Margaret akan pergi mengajar, sambil membawa hadiah, Kazu sudah menunggu di depan sekolah. Kazu mengajak Margaret untuk pergi jalan-jalan seharian penuh. Saat itu Margaret berada dalam pilihan sulit, di antara harus menjalankan kewajibannya mengajar atau pergi seharian bersama pujaan hatinya. Margaret pun memilih untuk pergi bersama Kazu. Kazu mengajak Margaret pergi ke sebuah tempat yang cukup jauh dengan naik kereta cepat. Dengan perasaan yang sangat berbunga-bunga, Margaret sangat senang diajak Kazu jalan-jalan. Alhasil, Margaret kembali mencipok Kazu dengan perasaan cinta. Sepulang mereka kembali ke kota Tokyo, Margaret sudah kelelahan dan tertidur pulas di atas kereta. Kesempatan ini digunakan Kazu untuk meninggalkan Margaret. Dengan memakaikan jaketnya kepada Margaret, Kazu pergi meninggalkan seorang diri Margaret yang masih tertidur di atas kereta. Sesampai di stasiun tujuan, Margaret terbangun dan hanya mendapati jaket Kazu sebagai kenang-kenangan. Keesokan harinya, Margaret kembali datang ke sekolah untuk mengajar bahasa Inggris. Ternyata, posisinya sebagai guru sudah digantikan oleh orang lain. Kepala sekolah merasa dikecewakan oleh Margaret karena kemarin dia bolos mengajar. Margaret dengan terpaksa harus menerima keputusan tersebut. Dia pun pulang dengan menerima gaji terakhirnya yang diberikan oleh kepala sekolah. Semuanya hancur berantakan. Scene selanjutnya, Margaret yang galau di kosan ditemui oleh sahabatannya yang ingin berpamitan untuk kembali pulang ke negara asalnya. Margaret semakin sedih dan galau, rentetan kejadian yang membuat dia semakin kehilangan tujuan. Setelah kehilangan pujaan hatinya Kazu, berikut pekerjaannya sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian ditinggal pergi sahabatnya. Ditambah lagi biaya hidup yang tinggi di kota Tokyo, Jepang. Tanpa pekerjaan, akhirnya Margaret harus menjalani profesi sebagai prostitusi. Pada suatu ketika, Margaret secara tidak sengaja melihat Kazu bersama istrinya. Singkat cerita, Margaret mengikuti Kazu dari belakang. Kemudian Kazu yang dilihat Margaret masuk ke sebuah gedung. Setiap kamar diketuki oleh Margaret sambil memanggil-manggil Kazu. Namun usaha Margaret tidak membuahkan hasil, dia menangis dan putus asa. Di saat sedang meratapi nasibnya itu, tiba-tiba Kazu datang dan menghampiri. Kemudian Kazu membawanya ke sebuah ruangan. Di sana Kazu mengatakan kepada Margaret untuk jangan menemuinya lagi, karena dia sudah mempunyai istri. Namun Margaret bersikeras dan berusaha memeluk Kazu. Margaret yang sangat mencintai Kazu hanya bisa berucap. Kazu yang sebenarnya juga mencintai Margaret, namun terhalang karena dia sudah memiliki istri. Selanjutnya diperlihatkan Kazu yang menangis meratapi apa yang sudah terjadi. Sepertinya terjadi penyesalan dan pilihan yang sulit dalam hidupnya. Margaret pulang ke kontrakan, namun dia mendapati surat pengusiran karena sudah tidak membayar uang sewa. Selanjutnya Margaret menjalani hidup di Jepang sebagai pemandu lagu untuk menemani om-om di sebuah klub. Dengan terpaksa, Margaret pun harus tidur di toilet tempat dia bekerja karena sudah tidak mempunyai tempat tinggal. Kemudian di pinggir sungai, Margaret menangis meratapi hidupnya yang sudah hancur berantakan. Malam harinya adalah merupakan scene di awal film tadi, di mana Margaret berjalan seorang diri dengan tatapan kosong. Dia diikuti oleh seorang pria dan menawarkan korek api untuk menyalakan rokoknya. Margaret yang minta diantar ke Love Hotel kepada pria tersebut berharap akan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Margaret mengikuti semua kemauan dan perintah dari pria tersebut. Margaret yang pasrah dan diikat, saat akan digenjot tiba-tiba Kazu mendobrak masuk dan menghajar pria tersebut. Kazu datang melepaskan ikatan Margaret.
Film pun berakhir saat Margaret naik pesawat pulang kembali ke negara asalnya. Margaret berpamitan dan menelpon Kazu yang juga sedang dalam perjalanan di atas kereta. Di dalam pesawat ternyata pramugarinya adalah mantan murid dari Margaret. Mereka berdua pun saling tersenyum dan film pun tamat. Demikianlah rangkuman film Lost Girl and Love Hotel kali ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Sampai bertemu kembali di film mantap-mantap selanjutnya. Terima kasih.